Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Allah memberikan nikmat yang berlimpah. Allah memberikan nikmat iman, Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita diberikan kesempatan Allah SWT untuk menikmati waktu istirahat yang terbaik, yaitu sholat. Kemudian salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau utusan Allah yang telah memberikan panduan hidup yang terbaik untuk umat manusia. Jamaah yang terhormati Allah, minggu yang lalu kita membahas tentang majelis ilmu untuk anak-anak kita. Jadi kita ini mesti membiasakan anak-anak kita itu hadir di dalam majelis ilmu, sampai anak-anak kita itu bisa merasakan kedudukan ilmu dalam kehidupan mereka. Sebagaimana ungkapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau mengatakan al-ilmu khairum minal mal. Ilmu itu lebih baik dibandingkan harta. Al-ilmu yahrisuka wa anta tahrisul mala. Ilmu itu akan menjagamu, sedangkan kamu akan menjaga harta. Kalau kecintaan terhadap harta itu tidak usah kita ajarkan, itu sudah otomatis. Karena kehidupan kita pada hari ini adalah sebuah kehidupan yang materialistis, sebuah peradaban yang dibangun dari sekularisme, di mana napas kehidupan kita itu adalah napas kehidupan kapitalisme. Jadi segala yang berbau materi itu sangat kental dalam kehidupan kita. Jadi sudah otomatis kita hidup dalam sebuah peradaban yang mengedepankan harta. Sementara harta itu bisa menjadi fitnah bagi kita. Jadi orang yang berharta itu tidak otomatis hidupnya bahagia, juga tidak otomatis hidupnya berakhir dengan kebahagiaan di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatun ummati al-mal. Sesungguhnya masing-masing umat itu ada fitnahnya sendiri-sendiri, dan fitnah bagi umatku itu adalah al-mal, harta. Nah, jadi anak kita hidup dalam kehidupan pada hari ini yang mengedepankan harta benda. Kecintaan terhadap harta tidak perlu kita ajarkan, tetapi kecintaan terhadap ilmu ini yang harus kita tanamkan. Tidak bisa otomatis itu tumbuh dalam diri mereka. Bahkan sampai ilmu itu lebih mereka cintai dibandingkan harta, karena ilmulah yang akan menjaga hidup mereka. Kalau mereka hidupnya kaya raya dengan ilmu, maka mereka akan selamat. Kalau hidup mereka berkekurangan, mereka pun juga akan selamat. Nah, jamaah rahmati Allah, dengan ilmu pula anak kita kalau kita hadirkan dalam majelis-majelis ilmu, lalu kemudian mereka mengkaji tentang akidah, maka level akidah mereka itu sebagaimana yang pernah kita bahas sebelumnya. Jadi yang namanya akidah atau keimanan itu adalah at-tasdiqul jazm al-mutabiq lil waqi'anid dalil. Jadi kalau kita mengimani sesuatu, itu berarti kita membenarkan dan memastikan apa yang kita imani itu. Jadi bukan sekedar kita akui, kita benarkan dan kita pastikan. Karena apa yang kita imani itu sesuai dengan kenyataan, dan itu didukung oleh bukti-bukti atau dalilnya. Jadi kalau anak kita itu beriman adanya Allah, itu dia tidak hanya mengakui Allah itu ada, tapi dia bisa benarkan dan dia bisa pastikan bahwa Allah itu ada. Begitu juga ketika mereka mengimani Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, utusan Allah,
maka mereka tidak hanya membenarkan bahwa Muhammad itu adalah Nabiullah, tetapi mereka bisa memastikan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Begitu juga ketika mereka mengimani Al-Quran, maka mereka tidak hanya membenarkan Al-Quran, tetapi mereka bisa memastikan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah dengan derajat kepastian 100%. Jadi tidak ada ruang keraguan di dalamnya. Nah, maka dengan keimanan seperti ini, anak-anak kita akan melihat kehidupan ini, hakikat kehidupan ini dengan teramat jelas. Bahwa hidup ini diciptakan oleh Allah, kehidupan ini tujuan kita diciptakan ibadah kepada Allah, dan akhir kehidupan kita itu adalah kematian. Lalu kemudian yaumil akhir, kehidupan akhir. Ini mereka tidak hanya membenarkan, apalagi sekedar menghafal, tapi mereka bisa memastikan bahwa hidup ini diciptakan oleh Allah, beribadah kepada Allah, dan akan kembali kepada Allah. Jadi kita berharap dengan anak-anak seperti ini, mereka akan menjalani kehidupan ini dengan cerdas. Cerdas itu bukan berarti cerdas secara intelektual ya, IQ. Bukan berarti cerdas yang dimaksud itu cerdas seperti Albert Einstein ya, IQ-nya konon itu 160 sampai 190. Ini kan masuk kategori manusia yang super jenius. Atau seperti Isaac Newton, nah ini paling jenius katanya 190. Atau seperti Bill Gates ya, Bill Gates juga super jenius di level bawah, tapi dia super jenius itu 160. Elon Musk, nah ini termasuk jenius ya, bukan super jenius. Bukan itu yang dimaksud. Jadi kecerdasan anak yang mereka ketika mengkaji ilmu, maka anak itu menjadi cerdas sebagaimana cerdas yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Di mana dalam satu hadis ya, riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, Al-kayyisu mandana nafsah. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan dirinya. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal untuk hari setelah kematian. Jadi itu orang cerdas. Kan ketika anak kita tadi mereka hadir di majelis ilmu, mereka memiliki keimanan yang kuat, mereka bisa membenarkan dan memastikan bahwa Allah itu ada, tujuan hidup di dunia ibadah kepada Allah dan nanti kembali kepada Allah. Jadi mereka terbuka rahasia kehidupan ini, bahwa sekarang kita hidup hanya sekedar kita lewati, setelah itu pasti kita mati. Mau kita itu lupa, ingat, sadar, tidak sadar, pasti akan mati. Dan setelah mati itu ada kehidupan akhirat. Dan betapa kehidupan dunia ini sangat sejenak sebenarnya, sebentar sekali. Saya rasa-rasanya di Jogja ini tahun 92. Ini sekarang berarti sudah 2024. Berarti sudah 32 tahun. Itu terasa cepat sekali. Terasa cepat sekali. 32 tahun. Jadi usia saya sudah 50 lebih. Nah, itu berarti apa? Kalau umatnya Nabi Muhammad itu hanya sekitar 60-70 tahun, itu tinggal sedikit sekali. Tinggal 10 tahun, 20 tahun, sejenak, nggak terasa. 30 tahun saja nggak terasa, apalagi hanya sekitar 10-20 tahun. Jadi terbentang kehidupan ini begitu sejenak, maka yang cerdas itu adalah dia memastikan bahwa dia siap nanti ketika menjalani kehidupan yang abadi. Nah, itu yang cerdas. Adapun orang yang bodoh, ini Rasulullah SAW mengatakan, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang bodoh itu adalah orang yang jiwanya selalu mengikuti hawa nafsunya. Banyak sekali ini. Jadi hawa nafsu itu terkait harta, tahta, cinta, ya, kemudian kasta. Kasta ini seperti gelar, popularitas, itu kasta.
Harta sudahlah, kita lihat banyak manusia itu udah lupa itu. Kalau sudah urusannya harta itu udah nggak bisa mengendalikan diri. Punya 1 triliun, coba bayangkan ada hakim yang punya 1 triliun, itu nggak kebayang itu. Itu kan uang, konon katanya itu uang maklar, kalau nggak salah itu. Maklar kasus. Nggak puas yang namanya harta. Tahta begitu juga, kedudukan jabatan itu nggak akan pernah puas. Selalu pingin jabatan yang terbaik. Tidak cukup 1 kali, 2 kali, 2 kali tidak cukup, 3 kali, dan seterusnya. Cinta juga seperti itu. Jadi itu orang yang bodoh, orang yang jiwanya selalu mengikuti hawa nafsunya. Nah, maka anak kita yang tadi mereka cerdas, itu mereka akan mengisi kehidupan ini dengan ketakwaan. Mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah, dan mereka mengejar kemuliaan itu. Jadi bukan kemuliaan di mata manusia, mereka mengejar kemuliaan di masa Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, orang yang paling mulia di antara kamu itu adalah, di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, penting sekali ilmu. Ilmu itu akan masuk ke dalam pemahaman. Pemahaman itu akan membuka cakrawala kita dalam melihat kehidupan. Itu akan mempengaruhi tidak hanya pikiran kita, tetapi juga perasaan kita. Dan akhirnya kita bisa merasakan, ya, dengan ilmu itu dunia ini tadi itu hanya sejenak, dan menganggap bahwa kehidupan yang benar itu, ya, yang sebenar-benarnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Allah SWT dalam Al-Quran surah Al-Ankabut, wa innad darul akhirah lahiya hayawan, dan sesungguhnya negeri akhirat itu adalah sebenar-benarnya kehidupan. Jadi sebenar-benarnya itu kehidupan itu adalah negeri akhirat. Jadi kalau ada kata sebenar-benarnya kehidupan, ya senyatanya memang itu akhirat itu ya sebenarnya. Manusia itu biasanya hanya merespon sesuatu yang dia anggap sebenar-benarnya. Jadi manusia itu tidak begitu merespon khayalan. Jadi kalau kita di sini katakan di depan kita ada ular misalnya, itu kita nggak ngefek. Walaupun dikatakan berkali-kali, lihat ada ular di depan, itu nggak ngefek. Kenapa? Karena itu khayalan. Tidak usah dikatakan ular, kalau ada ular di depan kita, nah itu sebenar-benarnya ada ular, itu kita akan ngefek. Jadi kalau kita mengajarkan tentang keimanan kepada kita, itu harus sampai pada level sebenar-benarnya keimanan itu. Jadi akhirat itu sebenar-benarnya kehidupan, kata Allah, ya memang itu ya sebenarnya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, Allahumma la aisha illa aisal akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sejati selain kehidupan akhirat. Jadi kalau kita kumpulkan nanti ayat-ayat terkait masalah akhirat, maka kita akhirnya akan menemukan, ya, rasa bahwa akhirat itu kehidupan yang sesungguhnya. Kita itu tidak merasakan akhirat sebagai kehidupan sesungguhnya, bisa jadi karena kurang informasi, kurang ngaji tentang surga, tentang neraka, tentang hari akhir, sehingga kosong dalam benak kita. Tapi kalau kita mengkaji tentang surga, tentang neraka, bagaimana kehidupan surga, bagaimana kehidupan neraka, maka kita akan bisa merasakan, iya memang itulah kehidupan yang sesungguhnya. Karena Allah SWT banyak sekali berbicara tentang kehidupan akhirat, termasuk kehidupan akhirat yang abadi tadi. Jadi kehidupan akhirat itu kehidupan yang kekal. Itu ada di dalam Al-Quran, banyak ayatnya dalam Al-Quran. Dan sebagaimana kajian kita sebelumnya, Al-Quran itu sudah kita buktikan berasal dari Allah. Sehingga apapun yang ada di dalam Al-Quran itu pasti benar. Termasuk ketika kita ingin tahu kehidupan akhirat itu seperti apa, buka Quran. Maka kita ketemu misalkan Quran surah Al-Mu'min ayat 39.
Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'un wa innal akhirata hiya darul qarar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Jadi Allah lah ini yang menyatakan kepada kita, akhirat itu adalah negeri yang kekal. Nah, kalau sudah kita merasakan kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang kekal, maka anak-anak kita itu akan memilih akhirat ketimbang memilih dunia. Kan pilihan. Kalau ada orang korupsi padahal dia muslim, itu berarti dia memilih kehidupan dunia. Kalau ada orang berzina padahal dia muslim, itu berarti dia memilih kehidupan dunia, kenikmatan dunia. Dia mengorbankan kehidupan akhirat. Apakah ada orang seperti ini? Banyak sekali. Banyak. Jadi orang yang jauh dari ilmu itu akan lebih mudah mereka memilih yang namanya dunia. Pada Rasulullah SAW itu menyampaikan dalam satu hadis, ya ini perlu sekali kita ingat-ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW ini. Inna dunya khulwatun khadiratun. Sesungguhnya dunia ini, kata Rasulullah, manis dan hijau. Wa inna Allah ta'ala mustakhlifukum fiha. Dan sesungguhnya Allah SWT itu menyerahkannya kepada kalian untuk diurusi. Fayanzuru kaifa ta'malun. Kemudian Allah ingin melihat bagaimana sikap kalian terhadapnya. Fattaqud dunya wattaqun nisaa. Maka berhati-hatilah fitnah dunia dan fitnah wanita. Jadi manusia itu kalau lihat dunia itu yang begitu. Jadi banyak orang lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Sebagaimana dalam Al-Quran juga Allah SWT menyebutkan, bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kamu lebih memilih kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi ya masalah Allah, ini pentingnya kita mengajak anak-anak kita itu dalam majelis ilmu mengkaji tentang keimanan, tentang akhirat, sehingga mereka tergambar kehidupan akhirat ini. Kalau kita punya anak yang masih kecil, mungkin usia 5 tahun, 6 tahun, kalau ikut kajian seperti ini misalnya, itu mereka pasti nggak betah. Nah, maka ada ya cara yang terbaik. Ya, ini kalau istri di rumah habis sholat misalnya itu baca Quran lalu kemudian bacakan terjemahannya, terutama ayat-ayat terkait masalah akhirat. Itu anak-anak senang sekali. Jadi ini pengalaman saya di rumah, istri saya biasanya ketika anak masih kecil itu sering dibacakan terjemahan ayat-ayat Quran tentang akhirat. Itu anak-anak senang karena itu cerita. Ya, bentuknya tuh Allah SWT menceritakan di akhirat itu ada apa, kenikmatan-kenikmatan di akhirat itu seperti apa, lalu kemudian sakitnya atau pedihnya neraka itu seperti apa. Wah, itu jelas sekali. Apalagi kalau kita bacakan hadis-hadis terkait itu tinggal kita baca kepada anak kita. Nah, mereka sejak dari kecil mestinya sudah terpapar bahwa kehidupan ini setelah dunia itu ada kehidupan akhirat, dan dalam kehidupan akhirat itu seperti apa gambarannya. Anak-anak kita harus sejak dari kecil diberikan gambaran. Kalau anaknya sudah besar baru diajarkan. Ini yang terjadi sekarang. Banyak anak-anak yang mereka malah mencemooh atau membuat surga dan neraka itu seperti lelucon. Seharusnya yang namanya muslim kalau dengan surga itu pingin, dengan neraka itu mereka takut. Harusnya seperti itu. Tapi pada hari ini itu banyak anak-anak yang mereka itu justru jadi lelucon, jadi tanpa beban, yang menunjukkan ketika mereka mengolok-olok masalah keimanan ini sangat jauh mereka dari standar orang yang beriman. Jangan sampai anak-anak kita
ya termasuk kita, itu nanti seperti diceritakan dalam Al-Quran, menjadi orang yang menyesal. Jadi di Quran itu kalau kita ingin tahu di akhirat itu nanti ada orang seperti apa saja, ternyata banyak orang-orang yang mereka menyesal masuk ke dalam neraka. Orang-orang berdosa itu masuk ke dalam neraka lalu kemudian mereka menyesal. Ini sebagaimana dalam Quran surah As-Sajdah ayat 12. Jadi Allah SWT berfirman, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Robnya. Mereka berkata, wahai Rob kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia ini. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Ini penyesalan. Jadi menyesal dan minta kembali ke dunia. Untuk apa? Melakukan amal soleh. Padahal kalau kita lihat di Quran itu kita diperintahkan untuk melakukan amal soleh. Banyak sekali ayat-ayat yang kita diminta untuk melakukan amal soleh. Kemudian dalam Quran surah Al-Fajr 24 juga disebutkan, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Jadi banyak orang menyesal. Nah, jamaah sekalian Allah, mudah-mudahan kita dan anak kita dengan mencintai majelis ilmu, mencintai ajaran Islam, menguatkan keimanan kita, lalu kemudian kita menata kehidupan kita ini sesuai dengan Islam, maka kita tidak hanya merasakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, tetapi kita juga akan mendapatkan yang namanya jannah, surga yang dipersembahkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan ayat Quran, dua ayat ini terkait kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Allah SWT berfirman, man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang melakukan amal soleh min zakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia. Ini yang disesalkan sama orang yang berdosa tadi, ingin kembali agar melakukan amal soleh. Pada amal soleh tadi di dunia, bagi yang beramal soleh itu akan mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Bagaimana di akhirat? Kita ketemu Quran surah Al-Buruj ayat 11. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Zalika fauzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Jadi dengan ilmu kita beriman, kemudian kita melakukan amal soleh, dunia mendapatkan apa tadi? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Kemudian di akhirat itu akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Demikian yang disampaikan dalam kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.